Florentino Perez telah membuktikan diri sebagai salah satu presiden sepak bola paling disegani. Meski banyak timbulkan kontroversi, seperti misalnya berencana membuat liga sendiri, harus diakui bila Perez telah banyak berikan dedikasi untuk olahraga ini. Berdiri di atas segala caci, terus berjalan di antara para pembenci, dan memberikan gebrakan yang sampai membuat mulut seluruh penggemar terkunci. Sudah menjadi hal yang selalu iringi jalan pria 74 tahun ini. Bersama Real Madrid, sejak pertama kali tapakan kaki pada tahun 2000 silam, Florentino Perez mampu membuat semua orang terkesima dengan kinerjanya. Pembelian pemain bintang adalah spesialisasinya. Bermodal dana besar plus iming-iming yang tak bisa disingkirkan, setiap pemain yang mulanya sempat menolak pada akhirnya tak akan ragu untuk bubuhkan tanda tangan kontrak. Perjalanan Perez sebagai seorang negosiator ulung dimulai dari perekrutan Luis Figo. Kita semua tentu masih ingat betapa sakitnya hati para penggemar FC Barcelona ketika salah satu bintang andalannya harus berkhianat ke klub ibu kota. Sedikit bercerita tentang proses salah satu transfer paling kontroversial ini. Perez disebut telah bermain licik. Dia disebut telah menjebak sang pemain untuk kemudian mau membubuhkan tanda tangan. Selain itu ada kabar yang mengatakan bila penandatanganan Figo adalah janji Perez bila dia terpilih sebagai presiden klub. Yang tak kalah mencengangkan, ketika Perez resmi jadi presiden, dia kembali memberikan janji kepada Real Madrid bila sang bintang asal Portugal berhasil gabung. Dia akan membayar tiket musiman seluruh anggota klub selama setahun penuh. Dan benar saja, dalam sebuah kesepakatan senilai 72 juta euro atau setara lebih dari 1,2 triliun rupiah, Luis Figo dengan berat hati harus memperkenalkan diri sebagai pemain Real Madrid. Sang bintang yang mengaku tidak ingin meninggalkan FC Barcelona resmi menjadi Galactico anyar rekrutan Florentino Perez. Setelah melakukan permulaan yang fantastis, laju kencang Perez kian tak terhentikan. Dia yang ketika itu mengetahui Zidane sebagai pemain besar plus punya potensi untuk meningkatkan popularitas klub, langsung menghubungi Luciano Moggi selaku perwakilan Juventus untuk memberikan salah satu pemain terbaiknya itu kepada Real Madrid. Namun, percobaan pertama yang dilakukan gagal. Moggi menolak dengan dalih si nyonya tua masih sangat membutuhkan jasanya. Bahkan, Moggi juga mengaku telah memberitahu Zidane kalau Perez mencoba untuk merekrutnya dengan dia tidak akan melepaskannya pergi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Perez yang entah datang dengan ilmu apa, tiba-tiba mampu membuat Zidane menyetujui kesepakatan. Sebuah kontrak bernilai 77 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah disodorkan sebagai jaminan dan berhasil membuat sang playmaker handal menapakkan kaki di Estadio Santiago Bernabeu. Belum cukup mengambil satu bakat yang berkompetisi di Serie A Italia, Florentino Perez pada musim panas tahun 2002 tiba-tiba menyodorkan tawaran kepada Inter Milan untuk bisa dapatkan jasa Ronaldo Luis Nazario de Lima. Sebuah tawaran yang disebut perwakilan Inter Massimo Moratti sebagai usaha yang sia-sia. Ronaldo harus mulai memahami bahwa terkadang dalam hidup kita harus beradaptasi dengan situasi yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Dia akan bertahan di Inter, suka atau tidak suka. Namun seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, magis Perez berhasil membuat salah satu bintang sekelas Ronaldo mau bergabung dengan Real Madrid. Perez yang mendatangi langsung sosok Moratti muncul dengan sejumlah uang sebesar 55 juta euro atau setara 930 miliar rupiah. Setelah terjadi sedikit negosiasi, akhirnya diputuskan bahwa Inter resmi melepas salah satu bintang terbaiknya itu ke Bernabeu. Pembelian Perez berikutnya yang tidak kalah menghebohkan adalah ketika El Real mampu datangkan pemain paling populer di Inggris, David Beckham.
Selama bertahun-tahun lamanya, Perez mengaku bila Beckham terus menolak tawaran yang diberikan Real Madrid. Namun nyatanya, pesona klub yang kini koleksi 13 gelar Eropa itu terlalu kuat untuk dimentahkan. Beckham yang ketika itu tengah mengalami masalah internal dengan tim Setan Merah, lalu memanfaatkan tawaran yang datang dari Real Madrid sebagai pelarian. Dengan biaya 25 juta euro atau setara 422 miliar rupiah, Beckham resmi menjadi bintang baru klub asal ibu kota. Terakhir, ada nama asal Inggris lainnya yang berhasil didapat dengan sebagian pesona El Real melalui Florentino Perez. Michael Owen Wonderboy asal negeri Ratu Elizabeth yang diboyong dengan mahar 12 juta euro atau setara 202 miliar rupiah. Pada periode pertama kepemimpinannya, Perez berhasil kumpulkan banyak bintang untuk menjadikan Real Madrid sebagai tim impian. Meski proyek tersebut sempat dicap gagal, Perez kembali masuk ke tantangan selanjutnya. Pada periode kedua kepemimpinannya, bintang yang didatangkan juga tak kalah menggelegar. Generasi 2009 yang melibatkan nama Ricardo Kakak, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, serta Karim Benzema layak disebut sebagai salah satu jendela transfer paling menggelegar sepanjang sejarah. Lalu duo Tottenham, Gareth Bale dan Luka Modric juga didatangkan untuk melengkapi barisan para pemain bintang beberapa tahun ke depan. Dalam menggait dua bintang tersebut, Perez mengakui bila pemain tersebut menjadi yang terberat untuk didatangkan. Perez mengatakan bila sosok Daniel Levy sebagai perwakilan Tottenham sangat sulit untuk ditaklukkan. Baru ketika sang pemain sendiri yang mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan Real Madrid, Tottenham tidak bisa berbuat apa-apa. Terbaru adalah perekrutan Eden Hazard dari Chelsea sebesar 100 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah. Meski sampai saat ini belum diketahui hasilnya, kinerja Perez dalam mendatangkan salah satu pemain paling diincar seantero Eropa ketika itu tak bisa dipandang sebelah mata. Kini setelah beragam transfer besar berhasil diselesaikan, perjalanan Perez bersama Madrid terhenti oleh sebuah negosiasi alot dengan klub asal negeri seberang. Perez sejak musim lalu diberitakan sangat berminat untuk membawa nama Kylian Mbappe menuju Real Madrid. Namun, dirinya selalu temui kendala, di mana masalah utamanya berada pada sosok Nasser Al-Khelaifi selaku presiden Paris Saint-Germain. Kylian Mbappe sendiri sudah menyatakan bahwa dirinya sangat ingin bermain untuk Real Madrid. Klub tersebut telah menjadi mimpinya sejak kecil. Maka, Mbappe berani menolak tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan PSG. Dikabarkan, dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, Mbappe telah menolak tawaran perpanjangan kontrak sebanyak 3 kali. Akan tetapi, Presiden Nasser Al-Khelaifi masih ngotot untuk mempertahankan bintang mudanya itu. Belum lama ini, setelah lama tak munculkan berita tentang Mbappe, Real Madrid datang dengan tawaran sebesar 160 juta euro atau setara 2,7 triliun rupiah. Tapi, tersiar kabar bila Nasser Al-Khelaifi menolak tawaran itu dan meminta Real Madrid untuk menaikkannya. Dalam hal ini, wakil Real Madrid dilaporkan sudah menghubungi Mbappe dan keluarganya bahwa mereka sangat menginginkan dirinya tampil di Bernabeu. Namun sekali lagi, menurut laporan yang disampaikan Fabrizio Romano, satu-satunya sosok yang paling menentukan dalam transfer ini adalah Nasser Al-Khelaifi. Merespon hal tersebut, Florentino Perez mengaku akan terus memantau bintang muda asal Prancis itu. Bila pada musim panas ini sang pemain gagal didatangkan, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkannya pada Juni 2022 mendatang, di mana kontrak Kylian Mbappe dengan PSG telah habis. Bila berhasil didatangkan ke Real Madrid, maka Mbappe disebut bakal memberi dampak yang begitu besar mengingat potensi yang dimiliki tidaklah sembarangan. Selama beberapa musim tampil bersama PSG, Mbappe mampu mengemban tugas dengan tampil dalam sejumlah posisi. Dia bisa bermain sebagai penyerang, winger kanan maupun winger kiri.
Di kubu Madrid, posisi winger kanan menjadi yang paling sering mendapat masalah. Marco Asensio, Gareth Bale sampai Rodrigo belum mampu menunjukkan kualitas terbaik untuk membuat posisi tersebut konsisten. Masalah cedera diketahui menjadi yang paling sering membuat para pemain itu tampil kurang maksimal. Maka dari itu Mbappe akan sangat berpotensi mengisi posisi tersebut. Namun begitu Mbappe juga bisa dimanfaatkan di posisi winger kiri, mengingat nama Eden Hazard hingga Vinicius Junior belum bisa tampil maksimal. Tidak memuaskan serta tidak konsistennya lini itu bisa menjadi lubang bagi Mbappe untuk diisi. Terlebih kita semua tahu bila Mbappe sangat berkembang ketika berperan sebagai winger kiri selama di PSG. Terakhir, bila memang dibutuhkan, Mbappe bisa mengisi posisi striker untuk menemani Karim Benzema dalam skema 4-4-2 ala Carlo Ancelotti. Secara keseluruhan, dimanapun Mbappe akan dimainkan, dia diprediksi akan dengan mudah beradaptasi. Masalahnya, sampai kapan saga transfer bintang muda ini akan berakhir?